Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Dwiyanti Syanipar. Saya dari kelas 11 DJKT 1. Baiklah, di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai sistem operasi jaringan. Yang pertama yaitu pengertian daripada sistem operasi jaringan. Sistem operasi atau operating system atau OS adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditunjukkan untuk menangani jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditunjukkan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak atau printer, layanan DNS, layanan HTTP, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya, sistem operasi dibedakan menjadi dua berdasarkan penggunanya. Yang pertama yaitu sistem operasi desktop, yaitu sistem operasi yang banyak digunakan di kantor-kantor, small office, atau home office atau yang disebut juga dengan SOHO dengan jumlah user yang sedikit. Dan yang kedua yaitu sistem operasi jaringan atau Network Operating System atau NOS, sistem operasi yang didesain untuk melayani user dalam jumlah besar untuk berbagi keperluan dan banyak digunakan pada perusahaan yang berskala besar. Dan selanjutnya yaitu karakteristik sistem operasi. Ada beberapa karakteristik sistem operasi. Yang pertama yaitu mendukung penggunaan oleh lebih dari satu user, menjalankan aplikasi yang mampu digunakan oleh lebih dari satu user, dan yang ketiga stabil atau robust dan kecil kemungkinan untuk terdapat error program karena sistem operasi ini memiliki kemampuan untuk menangani masalah yang terjadi pada sistem komputer selama digunakan oleh user. Dan yang terakhir, memiliki tingkat keamanan data yang lebih tinggi dari sistem operasi desktop. Adapun syarat-syarat umum dalam instalasi sistem operasi. Yang pertama yaitu jumlah RAM yang diperlukan, besar ruang hard disk yang digunakan, tipe dan kecepatan prosesor, dan yang keempat resolusi video atau layar yang diperlukan untuk sistem operasi GUI. Antar muka pada sistem operasi atau operating system atau OS dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu Command Line Interface atau CLI. Command Line Interface atau CLI adalah antar muka pada sistem operasi yang menggunakan baris perintah atau teks. Dan yang kedua Graphical User Interface atau yang disebut juga dengan GUI. Graphical User Interface atau GUI adalah antar muka pada sistem operasi yang menggunakan tampilan grafis. Sistem operasi jenis ini dapat dikembalikan menggunakan beberapa macam alat input. Yang pertama mouse, kedua keyboard, dan yang ketiga touchscreen. Jenis-jenis sistem operasi jaringan dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsi. Sesuai fungsi komputer pada sebuah jaringan, tipe jaringan komputer dapat dikategorikan menjadi jaringan peer-to-peer dan jaringan klien atau server. Adapun jenis-jenis sistem operasi jaringan berdasarkan fungsi dikategorikan menjadi dua. Yang pertama klien dan yang kedua server. Namun demikian juga terdapat jaringan yang memiliki komputer khusus yang diperuntukkan sebagai server dan sisanya sebagai klien untuk sebaliknya. Dan yang terakhir berdasarkan skala. Berdasarkan skalanya, sistem operasi jaringan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu Personal Area Network atau PAN, Campus Area Network atau CAN, Local Area Network atau LAN. LAN ini suatu jaringan komputer yang menghubungkan suatu komputer dengan komputer lain dengan jarak yang terbatas. Dan yang keempat, Metropolitan Area Network atau MAN yang pada prinsipnya sama dengan jaringan LAN. Hanya saja jaraknya lebih luas antara 10-50 km. Dan yang kelima, Wide Area Network atau WAN yang memiliki jarak jangkauan antar kota, negara, dan benua. Dan yang terakhir yaitu Global Area Network atau GAN. Selanjutnya yaitu jenis perangkat keras atau hardware jaringan yang dibutuhkan dalam instalasi sistem jaringan. Yang pertama yaitu modem. Dan yang kedua Network Internet Card atau NIC. Dan yang ketiga hub. Keempat kabel UTP. Kelima konektor RJ45. Dan yang keenam bridge. Dan yang ketujuh cluster, control unit, switch. Dan yang kedelapan front end processor. Dan yang selanjutnya yaitu beberapa software yang dibutuhkan untuk jaringan komputer. Yang pertama yaitu sistem operasi atau OS,
Dan yang kedua, remote server. Ketiga, NTP server. Keempat, Samba server. Yang kelima, DHCP server. Keenam, DNS server. Yang ketujuh, web server. Selanjutnya yaitu, adapun tujuan jaringan komputer. Yang pertama yaitu sarana berbagi sumber daya, misalnya berbagi pemakaian printer, CPU, memori, dan hard disk. Dan yang kedua yaitu sarana komunikasi seperti surat elektronik, instant messaging, dan chatting. Dan yang ketiga yaitu sarana akses informasi seperti untuk web browsing. Selanjutnya yaitu jenis-jenis partisi yang digunakan pada sistem operasi. Yang pertama, root merupakan partisi utama atau root pada sistem operasi yang Linux dan fungsinya mirip seperti drive C pada Windows XP. Dan yang kedua yaitu home, partisi untuk user yang berisi data penggunanya seperti dokumen, gambar, audio, video, dan konfigurasi aplikasi user. Dan yang ketiga yaitu boot, merupakan partisi yang berisi aplikasi booting atau untuk menjalankan sistem operasi. Dan yang terakhir yaitu swap, partisi tambahan atau memori virtual pada sistem Linux. Dan yang terakhir yaitu adapun cara instalasi sistem operasi. Yang pertama yaitu kita cek kesiapan perangkat keras, dan yang kedua men-setting BIOS, dan yang ketiga booting dari media instalasi, keempat penentuan paket OS yang akan diinstalasi, kelima persiapan akan penentuan lokasi instalasi, yang keenam setting I atau O utama, dan yang ketujuh proses copy file ke hard disk, dan yang kedelapan setting peripheral, dan yang terakhir yaitu kita pembuatan user sistem operasi. Nah, kesimpulan yang saya ambil daripada sistem operasi jaringan ini merupakan perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, serta sebagai jarak daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna ini tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Terima kasih sudah menonton. Semoga paparan yang saya sampaikan dapat berguna. Terima kasih.